Siapa sangka, proyek transportasi paling ambisius di era pemerintahan Joko Widodo justru memunculkan pertanyaan serius. Kereta cepat Jakarta-Bandung atau yang kini dikenal sebagai Wush, melaju dengan kecepatan hingga 350 km/jam, memang menciptakan sejarah. Namun di balik gemuruh kemajuan teknologi dan megahnya infrastruktur ini, ada suara lirih yang mulai terdengar keras. Berapa sebenarnya utang proyek ini, dan siapa yang menanggungnya? Di tengah euforia peluncuran dan promosi besar-besaran, muncul fakta bahwa Wush tidak sepenuhnya dibiayai dari kas perusahaan atau investor swasta. Sebaliknya, sebagian besar dana proyek ini berasal dari pinjaman luar negeri, terutama dari China Development Bank (CDB). Dan yang paling mencolok, Presiden Jokowi akhirnya buka suara. Dalam beberapa pernyataan resminya, Presiden Jokowi menjawab kritikan publik dengan kalimat yang cukup jelas. Semua negara besar juga membangun proyek infrastruktur lewat pinjaman. Yang penting, proyeknya produktif. Baginya, utang adalah bagian dari strategi pembangunan, bukan ancaman. Jokowi juga menekankan bahwa kereta cepat ini adalah proyek kerjasama antara BUMN Indonesia dan perusahaan China, bukan proyek pemerintah. Tapi benarkah sepenuhnya begitu? Di atas kertas, Wush memang proyek konsorsium dengan nama PT KCIC, Kereta Cepat Indonesia China, sebagai pelaksana. Namun, ketika biaya proyek membengkak dan dana tambahan diperlukan, negara masuk campur dengan menjamin pinjaman ke CDB. Itulah yang membuat perdebatan ini tak kunjung reda. Dari data resmi, diketahui bahwa total pinjaman dari China Development Bank untuk menutup cost upfront proyek Wush mencapai 1,2 miliar USD atau sekitar 18,5 triliun rupiah. Yang lebih sensitif adalah skema jaminan yang digunakan. Pemerintah Indonesia menyetujui penggunaan guarantee letter atau surat jaminan pembayaran yang berarti negara akan ikut menanggung jika BUMN gagal bayar. Ini bukan sekadar urusan bisnis antar perusahaan. Ini soal keuangan publik yang dampaknya bisa panjang jika pendapatan dari operasional Wush tak cukup untuk melunasi cicilan. Dalam konteks itulah, banyak pihak bertanya, apakah ini proyek investasi yang layak atau sekadar ambisi jangka pendek yang dibungkus dengan jargon modernisasi? Dari data resmi, diketahui bahwa total pinjaman dari China Development Bank untuk menutup cost upfront proyek Wush mencapai 1,2 miliar USD atau sekitar 18,5 triliun rupiah. Yang lebih sensitif adalah skema jaminan yang digunakan. Pemerintah Indonesia menyetujui penggunaan guarantee letter atau surat jaminan pembayaran yang berarti negara akan ikut menanggung jika BUMN gagal bayar. Ini bukan sekadar urusan bisnis antar perusahaan. Ini soal keuangan publik yang dampaknya bisa panjang jika pendapatan dari operasional Wush tak cukup untuk melunasi cicilan. Dalam konteks itulah, banyak pihak bertanya, apakah ini proyek investasi yang layak atau sekadar ambisi jangka pendek yang dibungkus dengan jargon modernisasi? Sebagian pengamat menyebut proyek Wush sebagai proyek mercusuar alias proyek besar yang dibangun lebih untuk pencitraan daripada kebutuhan mendesak. Padahal, banyak sektor transportasi publik di Indonesia masih tertinggal. Jalan rusak di daerah, trayek kereta lambat, transportasi umum yang tidak merata. Wush memang memangkas waktu perjalanan Jakarta-Bandung menjadi kurang dari 1 jam. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak masyarakat yang mampu dan mau membayar tiket Rp250.000, Rp350.000, 000 sekali jalan tanpa subsidi? Harga itu terbilang mahal bagi mayoritas masyarakat pekerja, dan jika tiket disubsidi, maka lagi-lagi uang negara ikut bermain di proyek yang awalnya dideklarasikan sebagai murni bisnis. Setelah pernyataan Jokowi, reaksi publik bermunculan di media sosial. Sebagian mendukung dan menganggap bahwa proyek ini memang perlu waktu untuk balik modal karena infrastruktur tidak bisa langsung untung. Tapi banyak juga yang sinis mempertanyakan mengapa proyek sebesar ini tidak melalui kajian publik yang terbuka, mengapa jaminan negara seolah disisipkan diam-diam, dan apakah ini akan menjadi beban APBN di masa depan? Sentimen publik menunjukkan bahwa transparansi menjadi kunci. Sebab di tengah meningkatnya utang nasional, publik berhak tahu bagaimana uang negara digunakan bahkan jika itu untuk proyek secepat Wush. Presiden Jokowi menekankan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bukan sekadar infrastruktur fisik,
Baginya, Wush adalah simbol lompatan besar dalam peradaban transportasi Indonesia. Kita tidak lagi hanya melihat rel dan gerbong tua, tapi kini telah memiliki sistem berteknologi tinggi, cepat, dan modern sejajar dengan negara-negara maju seperti Jepang dan Tiongkok. Dari sudut pandang ini, Wush memang bisa dianggap sebagai ikon kemajuan. Bayangkan, perjalanan Jakarta-Bandung yang biasanya memakan waktu 2,5 hingga 3 jam lewat tol atau kereta konvensional, kini bisa ditempuh dalam waktu kurang dari 45 menit. Efisiensi ini tentu berdampak besar pada mobilitas, produktivitas, bahkan persebaran ekonomi antar kota. Tapi mari kita bersikap realistis. Modernisasi memang penting, tapi harus dibarengi dengan keberlanjutan operasional. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa okupansi penumpang masih fluktuatif, tarif yang cukup tinggi, lokasi stasiun yang tidak selalu terhubung langsung ke pusat kota, dan minimnya transportasi lanjutan feeder menjadi hambatan serius. Akibatnya, potensi revenue dari penjualan tiket tidak langsung memenuhi ekspektasi awal, dan disinilah kekhawatiran mulai tumbuh. Jika pendapatan dari operasional tidak mencukupi untuk membayar cicilan dan bunga utang, apakah negara lewat APBN akan kembali turun tangan? Salah satu titik panas dari perdebatan soal Wush adalah keterlibatan negara sebagai penjamin utang. Awalnya, pemerintah menyatakan bahwa proyek ini akan sepenuhnya dikelola oleh konsorsium BUMN dan perusahaan China, tanpa membebani APBN. Namun, faktanya berubah ketika terjadi cost overrun pembengkakan biaya proyek. Saat itulah skema guarantee letter digunakan. Surat jaminan yang ditandatangani oleh pemerintah menjadi bentuk kepastian bagi pemberi pinjaman, dalam hal ini China Development Bank, bahwa jika terjadi gagal bayar, negara akan menanggung kewajiban tersebut. Inilah yang menimbulkan kritik tajam. Secara tidak langsung, uang rakyat kembali berisiko digunakan untuk menutup proyek yang seharusnya berbasis bisnis. Skema ini memang lazim digunakan di proyek besar, namun dalam konteks Indonesia dengan utang negara yang terus naik dan beban fiskal yang semakin berat, keputusan ini dianggap tidak transparan. Beberapa ekonom bahkan menyebut bahwa penggunaan jaminan negara adalah bentuk intervensi tersembunyi yang menyelamatkan proyek dari keruntuhan finansial dengan konsekuensi jangka panjang pada kestabilan fiskal negara. Dalam analisis ekonomi, proyek sebesar Wush tidak bisa hanya dinilai dari kecepatan atau teknologinya. Kita harus melihat pada konsep cost-benefit analysis CB, yaitu seberapa besar manfaat proyek ini dibandingkan dengan biayanya. Biaya proyek Wush semula diperkirakan sekitar 66 triliun rupiah, namun melonjak hingga 114 triliun rupiah akibat cost overrun. Sementara itu, pendapatan dari tiket per hari belum mencapai target untuk menutup biaya operasional, apalagi cicilan utang. Masalah lain adalah keterbatasan akses. Stasiun kereta cepat tidak berada di pusat kota, baik di Jakarta, Halim maupun di Bandung, Tegaluar. Ini menambah biaya dan waktu perjalanan karena penumpang perlu menggunakan kendaraan tambahan. Ekonom mengkhawatirkan bahwa tanpa subsidi silang atau dukungan negara, proyek ini akan kesulitan mencapai titik impas break-even point dalam waktu dekat. Jika terus defisit, maka utang akan bertambah, dan risiko gagal bayar bisa menjadi nyata mengarah pada intervensi fiskal yang lebih besar. Presiden Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang agresif dalam membangun infrastruktur, bandara, pelabuhan, jalan tol, bendungan, hingga kereta cepat, semua menjadi bagian dari visinya untuk membuka akses dan menyatukan Indonesia. Dalam konteks itu, Wush adalah simbol legasi politik, warisan kebijakan yang ingin ditinggalkan untuk dikenang sebagai tonggak modernisasi. Namun, pertanyaannya adalah, apakah rakyat juga melihatnya demikian? Jika dalam beberapa tahun ke depan, proyek ini justru membebani keuangan negara, maka warisan itu bisa berubah jadi liabilitas, beban yang harus ditanggung oleh pemimpin berikutnya, dan lebih parah lagi, oleh generasi mendatang. Inilah yang membuat isu utang Wush bukan sekadar persoalan teknis, tapi juga menyentuh dimensi moral dan etika politik. Apakah sah membangun sesuatu yang terlihat hebat tapi menyisakan masalah besar dalam jangka panjang? Kereta cepat Wush memang melaju kencang, tapi dalam demokrasi, kecepatan pembangunan harus seiring dengan kecepatan transparansi. Publik berhak tahu bagaimana skema utangnya, siapa yang bertanggung jawab jika terjadi gagal bayar, dan apa dampaknya untuk masa depan fiskal negara.
Tanggapan Jokowi yang menyederhanakan utang sebagai hal biasa patut dikritisi secara sehat. Ya, negara lain juga berutang untuk infrastruktur, tapi negara maju melakukannya dengan sistem perencanaan yang matang, keterbukaan anggaran, dan pengawasan publik yang kuat. Kita tidak bisa membungkus semua proyek dengan dalih untuk rakyat tanpa menjelaskan siapa yang menanggung konsekuensinya. Karena pada akhirnya, rakyatlah yang akan membayar lewat pajak, lewat inflasi, atau lewat kesempatan yang hilang untuk sektor lain yang lebih mendesak. Jadi, apakah WUS menjadi kebanggaan nasional atau beban nasional? Itu tergantung bukan hanya pada jalur realnya, tapi pada jalur niat, kebijakan, dan tanggung jawab di baliknya.